Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Darudin akan membahas pelajaran yang keempat, yaitu puasa bulan Ramadan penuh hikmah. Bulan Ramadan penuh hikmah. Apa yang kalian lakukan saat bulan Ramadan tiba? Kalian tentu senang saat bulan Ramadan tiba, apalagi amalan pada bulan Ramadan dilipatkan pahalanya. Kaum muslimin juga berbondong-bondong untuk menunaikan sholat tarawih pada malam hari. Isi materi yang pertama, arti puasa. Yang kedua, ketentuan puasa Ramadan. Yang ketiga, manfaat puasa. Dan yang keempat, hikmah puasa. Arti puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam atau maghrib. Puasa adalah ada beberapa macam. Satu, ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Ketentuan puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan yaitu puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Rukun melaksanakannya adalah wajib atau fardu ain. Artinya, setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat harus menjalankan puasa Ramadan. Jika tidak melaksanakan, dia mendapatkan dosa. Adapun tanda masuknya bulan Ramadan ada 3, yaitu pertama melalui ruqyah, yaitu melihat bulan. Yang kedua melalui hisab, yaitu perhitungan para ahli. Yang ketiga dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Yang kedua, syarat puasa. Syarat puasa terdiri atas 2 macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib artinya segala sesuatu yang harus terpenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa. Jika syarat wajib terpenuhi, puasanya menjadi wajib baginya. Syarat wajib puasa yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Dan yang keempat, kuat atau mampu berpuasa. Yang B, syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama, Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Rukun atau fardu puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika sedang berpuasa. Rukun puasa yang pertama, niat berpuasa pada malam hari. Boleh setiap hari atau digabungkan satu niat untuk 1 bulan. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Yang keempat adalah sunnah puasa. Sunnah puasa adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dilakukan puasanya pun tetap sah. Adapun yang termasuk sunnah puasa adalah sebagai berikut. 1. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka apabila waktu buka sudah tiba, dengan membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, sunnah puasa berbuka dengan sesuatu yang manis. Rasulullah SAW biasa berbuka puasa dengan kurma, karena kurma rasanya manis sehingga cepat memulihkan tenaga. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Yang keempat, melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, serta itikaf di masjid selama bulan Ramadan. Yang bagian memperbanyak amal kebajikan dan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Yang kelima, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa itu bisa batal. Batalnya puasa adalah perbuatan apabila dilakukan akan membatalkan puasa. Itu 1, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, keluar darah haid dan nifas. Yang keempat, gila atau hilang akal. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam.
Sekarang manfaat puasa, bagian C manfaat puasa. Mengapa Allah mewajibkan umat Islam berpuasa? Puasa adalah sarana bagi seseorang untuk melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Dengan berpuasa, orang tidak boleh berbuat sesuka hatinya. Sabar artinya menahan diri untuk berbuat sesuatu yang dilarang. Pada saat berpuasa, seseorang harus mampu bersikap sabar. Dalam hal apa saja seorang harus sabar? 1. Sabar menahan makan dan minum selama sehari penuh. Yang kedua, sabar untuk tidak makan dan minum secara berlebihan. Yang ketiga, sabar menjalani puasanya tanpa berkeluh kesah. Orang yang berpuasa tidak boleh mengeluh kelaparan dan kehausan. Orang yang sedang berpuasa tetapi tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Dalam hal apa kita harus mengendalikan diri saat berpuasa? 1. Mengendalikan diri dari berkata bohong atau berperilaku tidak jujur. Yang kedua, mengendalikan diri dari amarah meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Yang ketiga, mengendalikan diri dari melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik. Misalnya, melihat sesuatu yang jorok dan mendengarkan perkataan yang kotor. Yang keempat, mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Yang kelima, yang berikutnya adalah hikmah puasa. Hikmah puasa itu 1. Membentuk pribadi yang bersyukur. Puasa merupakan ungkapan syukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Puasa Ramadan adalah kewajiban umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun melaksanakannya adalah bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik kedisiplinan. Puasa mengajarkan kita untuk bersikap disiplin dalam segala hal. Berikutnya, mendidik kejujuran. Puasa adalah ibadah pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu apakah puasa kita ikhlas atau tidak. Yang keempat, menjaga kesehatan. Puasa juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan karena dapat mengatur pola makan minum kita. Berikutnya, yang kelima, mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama. Puasa membuat kita merasa lapar dan haus. Hal ini dapat menyadarkan kita untuk memikirkan saudara kita yang miskin, yang setiap hari merasa kelaparan karena tidak memiliki makanan. Jadi, dengan puasa dapat menumbuhkan sikap belas kasihan kita kepada orang lain, terutama para fakir miskin. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.